Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Segala puji syukur kita kepada Allah. Salam dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mohon maaf ini saya baru bisa memberikan video pembelajaran ini ya kepada teman-teman ya. Seharusnya nanti ada 2 ya video pembelajarannya, yang pekan kemarin dan pekan ini. Tapi yang pekan ini ya mengenai memahami peran dari teks ya dalam kehidupan akademik ya. Nah, apa sih peran dari teks ya? Dan kenapa kita itu butuh teks dalam kehidupan akademik ya? Nah, kita lihat ini ya. Nah, ini teks apa sih teks itu ya? Teks memainkan peran kunci ya dalam berbagai aspek kehidupan akademik, mulai dari tugas tertulis hingga komunikasi ilmiah ya. Jadi adanya teks ya, adanya bacaan ya, baik itu yang kita tulis maupun kita baca ya. Memahami bagaimana memanfaatkan teks secara efektif menjadi kunci keberhasilan di lingkungan akademik ya. Nah, definisi teks dalam konteks akademik: bahan bacaan. Nah, sebagai bahan bacaan. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena semakin banyak kita membaca, maka kita akan semakin kaya akan kosakata. Ya, kita akan semakin bisa merangkum suatu kalimat. Kita akan menyusun suatu kalimat ya. Kita akan semakin bisa mengutarakan suatu pendapat ya dengan kata-kata yang tepat ya. Nah, itulah manfaat kita itu membaca ya. Dan juga sebagai sumber pengetahuan. Semakin banyak membaca, kita akan semakin banyak tahu ya. Dan kita akan semakin memahami ya yang benar dan yang salahnya itu seperti apa gitu ya. Nah, itu manfaat dari kita membaca teks ya. Apalagi sebagai seorang akademis ya, ketika berbicara harus ada data kebenarannya gitu loh. Jangan sampai berucap hanya sebagai ucapan semata yang tidak ada makna. Nah, ini hati-hati ya sebagai seorang akademis ya. Itu harus bisa mempertanggungjawabkan segala macam perkataannya ya. Nah, makanya harus didukung ya oleh data-data informasi apakah benar atau hoax ya kan. Nah, itu harus kita baca ya. Dan sarana komunikasi, dengan adanya teks ini kita menjadi mengetahui ya bahwa ada seorang yang telah meneliti dengan judul penelitian bla 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 gitu ya. Dan kita mengetahuinya dan kita membuat penelitian yang serupa gitu kan. Nah, sehingga pada macam ide dan gagasannya itu bisa kita lanjutkan ya. Dan itu ada sebagai sarana komunikasi ya. Nah, ini jenis-jenis teks akademik. Pertama, buku teks. Nah, buku itu yang sering kita miliki ya teman-teman ya, yang kita beli di toko buku ya. Nah, itu adalah jenis-jenis teks akademik. Dan buku ini sangat penting. Kenapa? Karena buku ini adalah sumbernya dan juga sebagai alat juga ya buat seorang akademik ya untuk menyatakan untuk memberikan ide-idenya ya. Tapi yang pastinya kalau buku itu dia lebih bersifat melihat apa yang ada di di panca indera dia ya, penglihatan, pendengaran atau mungkin rasa ya, dan juga segala macam ilmu pengetahuan yang sifatnya itu dia lebih lebih komplit ya, lebih kompleks ya. Nah, buku itu dia lebih tersusun ya dan dia lebih detail ya kalau buku ya. Nah, lalu yang kedua adalah artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini juga merupakan jenis-jenis teks akademik ya. Nah, sekarang ini banyak sekali jurnal-jurnal penelitian ya yang bisa kita baca ya, yang halamannya tidak sebanyak buku ya. Nah, dia biasanya lebih singkat dan dia juga biasanya lebih fokus pada satu pembahasan pada satu topik, dan dia biasanya akan melihat hubungan antar variabelnya, yaitu biasanya artikel ilmiah ya. Nah, lalu laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini hampir sama dengan artikel ilmiah, hanya saja kalau laporan penelitian dia lebih lengkap ya, dia lebih
ada bagian-bagian yang misalkan mengenai laporan keuangannya, ya laporan sebenarnya laporan pertanggungjawaban lah ya. Nah, tapi kalau artikel ilmiah itu biasanya dia hanya fokus pada satu pembahasannya saja, ya. Data-data yang mendukung, istilahnya apa ya? Yang mendukung kegiatannya itu dia biasanya kalau artikel ilmiah itu enggak dimasukkan, ya. Tapi kalau laporan penelitian itu benar-benar dimasukin semuanya, ya, sampai data apa keuangan yang dibutuhkan untuk membuat penelitian tersebut, ya. Biasanya kalau dalam artikel ilmiah itu nggak akan dimasukkan, ya. Ini ibaratnya seperti apa namanya? Kalau dalam akuntansi biaya itu ada istilahnya itu ada biaya langsung, ada biaya tak langsung, ya. Nah, untuk biaya-biaya ya yang terkait dengan apa yang mendukung kegiatan itu disebut sebagai biaya tidak langsung, ya. Dia ada tapi dia eh apa? Tapi dia tuh nggak bisa dimasukkan gitu ya dalam tubuh artikel ilmiah tersebut gitu ya. Dalam apa namanya artikel ilmiah tersebut karena artikel ilmiah tersebut nggak butuh nggak butuh perincian biaya tersebut gitu kan ya. Dalam jurnal penelitian kan kita nggak pernah menemukan ya dalam jurnal itu biaya misalkan penelitian kan nggak pernah kita temukan ada rincian biaya penelitian dalam jurnal penelitian, adanya di laporan penelitian ya. Nah, itu laporan penelitian makanya itu jadi dianggap sebagai eksternal ya, walaupun itu sebenarnya terkait langsung tapi dia nggak bisa dimasukkan ya. Nah, itu contoh aja ya teman-teman ya. Ini karakteristik teks akademik. Nah, pertama, informasinya dia itu dalam ya. Dia memberikan informasi yang sangat detail ya. Nah, dan komprehensif ya. Terperinci sehingga apa? Kita tuh mengetahui sedetil-detilnya ya. Kenapa? Karena memang akademis ya, bicara itu akademis. Jadi nggak sembarang gitu ya. Dia nggak asal memberikan informasi ya. Nah, referensinya ilmiah, bukan tahayul. Misalkan nih menurut siapa gitu ya, yang mana orang itu mungkin nggak pernah melakukan penelitian gitu kan, nggak bisa kalau dalam ilmiah tuh menurut tahayul nggak bisa ya. Apa? Karena itu tidak ilmiah. Jadi benar-benar harus ilmiah ya. Nah, teks akademik merujuk pada berbagai sumber referensi ilmiah, jurnal, buku, dan penelitian terdahulu ya untuk mendukung argumen dan pernyataan. Jadi dia melanjutkan ya apa yang pernah dilakukan oleh orang lain ya. Bisa itu dia melanjutkan atau mungkin melanjutkannya dengan cara menyanggah ya. Oh, pendapat dia sudah tidak relevan kan. Bisa juga kayak gitu ya. Dan bahasanya formal ya, teksnya itu teks baku ya, tidak apa namanya? Tidak sembarang gitu ya, dipahami oleh semua orang ya. Nah, pentingnya membaca dan memahami teks akademik yaitu memperluas pengetahuan ya, sehingga kita semakin tahu, kita semakin mengerti ya. Dengan membaca teks akademik itu kita membaca buku, kita membaca apa segala sesuatunya ya, dan lalu kita meningkatkan keterampilan berpikir ya. Nah, kita dapat menganalisis dan mengevaluasi argumen-argumen serta bukti dalam teks akademik, dapat mengetahui keterampilan berpikir kritis kita. Ya, jadi kita tidak sembarangan menerima informasi. Kita harus bisa mengkritisi informasi yang ada, apalagi zaman sekarang. Ya, zaman sekarang itu banyak informasi yang sifatnya hoax atau palsu, ya, informasi yang menyesatkan. Nah, bener nggak sih ini kayak gini gitu kan? Karena sekarang ada zaman lagi AI, ya. Nah, ini katanya segala sesuatu itu bisa dibuat dengan AI ya. Dari foto yang diam bisa bergerak gitu kan. AI ya, artificial intelligence. Nah, memperkaya referensi, semakin banyak membaca, maka referensi kita akan semakin banyak ya, sehingga kita akan semakin mudah untuk mengutarakan bukti-bukti ya. Nah, lalu membangun argumen yang kuat. Kenapa kita bisa memberikan argumen? Karena memang ada buktinya ya. Karena memang ada orang yang melakukan hal yang sama dahulu kala dan itu benar gitu ya. Dan itu memang telah terjadi gitu kan.
Nah, bagaimana cara kita membaca teks akademik secara efektif? Pertama, kita harus ada tujuannya. Tujuan baca ini apa sih gitu ya. Jadi bukan sembarang baca juga. Boleh-boleh aja sih sembarang baca. Cuman gini teman-teman ya, kalau kita sembarang membaca, itu terkadang ketika kita ini misalkan ya ada nulis sebuah tulisan gitu ya. Ternyata itu mengacu pada sesuatu yang pernah kita baca dulu. Karena dulu itu kita bacanya itu tidak punya tujuan, sehingga kita ini lupa ya. Lupa buku yang mana, lupa halamannya berapa, atau mungkin kalau dalam agama Islam ya, lupa nih ayat Quran yang berapa, ayat berapa gitu ya. Terus hadis-hadis yang riwayatnya siapa gitu kan, nomor berapa gitu ya. Kenapa? Karena kita memang bacanya nggak ada tujuan gitu loh, main baca-baca aja. Ya alhamdulillah sih masih bagus gitu ya membaca ya. Tapi ketika kita ingin baca tanpa tujuan itu kadang-kadang ya ketika kita mau menuliskan, ketika kita mau mengulang itu lupa kita ya. Sumbernya kemarin di mana ya? Yang mana ya? Akhirnya kita oprek-oprek lagi, kita buka-buka lagi kan. Akhirnya kita makan waktu lagi ya. Tapi kalau kita baca dari awal itu ada tujuan ya. Saya baca buku ini nih, tujuan saya pengen mengetahui apa dari ini gitu kan ya. Sehingga apa? Kita tuh langsung tahu oh ini buku ini nanti bisa kita gunakan untuk membahas ini. Sehingga ketika kita bahas ini, yang kita bahas ini ya, kita udah tahu referensinya, nggak usah lagi kita oprek-oprek lagi yang udah kita baca ya. Lalu buat anotasi. Nah, catat poin-poin penting ya. Nah, ini kenapa harus buat poin-poin penting? Karena ketika kita terlalu banyak yang kita baca ya, kita hafalkan itu bisa jadi dia jadi banyak yang lupa juga. Ibaratnya tuh kayak puzzle ya, teman-teman ya. Puzzle itu kan dia hanya pada poin istilahnya itu poin-poinnya gitu kan ya. Nyusun puzzle itu kan kita tahu nih, oh ini titik yang ini bentuknya itu misalkan seperti ini, berarti nyambungnya ke sini gitu kan ya. Nah, jadi dengan adanya poin-poin tadi, yang penting itu kita tahu intinya ya, poinnya ini apa sih gitu ya. Karena setiap kalimat itu belum tentu bisa menjadi poinnya. Nah, cari kata kuncinya ya. Nah, cari kata kunci. Nah, kata kunci ini penting teman-teman karena yang menjadi topiknya itu adalah kata kunci. Ya. Sedangkan kalau kalimat-kalimat pengembangannya itu ya, kalimat-kalimat pengembangannya itu ya dia tidak ini istilahnya itu tidak akan terlalu terpakai gitu kan, karena terlalu banyak ya. Nah, lalu hubungan dengan pengetahuan. Nah, ini pentingnya. Nah, kaitkan isi teks dengan pengalaman dan pengetahuan Anda. Oh, saya pernah nih ngalamin seperti ini gitu kan. Misalkan kita baca sejarah gitu ya. Oh iya, benar nih, saya pernah kayak begini nih kan, ketika kita ini seperti ini akan seperti ini dampaknya gitu ya. Kita akan menemukan pelajaran itu ya, bahwa sejarah ini hanya berulang ya. Nah, membaca teks akademik secara efektif membutuhkan strategi yang tepat. Mulailah dengan menentukan tujuan membaca, ya, kemudian buat anotasi ya, poin-poinnya ya, apa yang menjadi poinnya, lalu apa kata kuncinya, ide utamanya ya, dan hubungkan dengan pengetahuan kita ya. Nah, memahami struktur teks akademik, pertama ada pendahuluan. Nah, pertama tuh biasanya pasti ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini akan menceritakan apa sih yang menjadi latar belakang Anda ini menulis ini, judul ini apa sih yang jadi latar belakang Anda, ada apa sih gitu ya. Ibaratnya gini loh, seperti seorang pria ya, ketika dia itu ingin menikahi seorang wanita ya kan, pasti kan ada latar belakangnya ya. Yang pasti latar belakangnya itu menjadi keistimewaan gitu ya, yang menjadi kelebihan keunggulan dia memilih wanita itu gitu kan. Yang pastinya itu adalah sesuatu yang sifatnya itu bukan hal yang umum. Misalkan gini, bukanlah memilih si wanita itu karena dia itu manusia. Ya pasti gitu ya. Ya pasti manusia gitu kan, masa kita mau menikahi hewan kan nggak mungkin gitu loh. Jadi bukan hal yang umum banget gitu ya.
Jadi pendahuluan itu biasanya ada hal-hal yang khusus ya, yang mana itu tidak dimiliki oleh yang lainnya gitu ya. Ada suatu fenomena gitu, ada sesuatu yang di luar apa namanya? Yang di luar kebiasaan gitu ya, yang membuat dia itu tertarik gitu kan. Nah, lalu setelah itu bagian isi. Ya, bagian isi ini kita akan menggunakan struktur yang apa namanya paragraf-paragraf dengan topik utama dan penjelasan yang rinci ya. Nah, dijelasin tuh gini ya kan bagian isinya ya. Nah, bagian isi itu adalah tadi ya, dia sifatnya pertama dia mungkin dari hal yang umum. Dari hal yang umum itu dia akan membuktikan nih ya. Membuktikan latar belakang dia ini benar gitu loh ya. Nah, itu bagian isi ya. Lalu pengorganisasian ide. Nah, ide-ide berikutnya ini ya dari isinya ini, maka dia punya ide, ini caranya gini ya, agar lebih efektif lagi, agar lebih mengena lagi ya, maka dia punya strategi-strategi. Ya, itu ya pengorganisasian ide. Lalu gaya penulisan. Nah, teks akademik umumnya ditulis dengan gaya yang formal ya, dengan gaya yang baku ya, bahasanya itu bahasa yang diketahui oleh semua pihak ya. Objektif, dia tidak boleh istilahnya itu apa namanya hanya berdasarkan pada eh, kepentingan dia pribadi. Ya, misalkan dia memilih, oke lah, dia memilih seorang wanita gitu ya, untuk dinikahi ya kan. Terus kata dia si wanita ini cantik ya. Nah, cantik ini ya emang harus benar-benar cantik gitu ya. Memang objektif gitu. Semua orang pasti ngakui dia ini cantik, wanita ini cantik gitu kan. Nah, itu kan objektif ya. Bukan apa namanya cantik hanya menurut dia aja bukan. Terus kalau dalam agama Islam karena dia ini solehah ya. Ya apa bukti-bukti solehahnya itu ya objektif ya. Nah itu ya ilmiah ya. Nah ilmiah kalau ilmiah itu biasanya bukan memilih jodoh ya. Nah kalau ilmiah itu biasanya dalam meneliti ya suatu apa namanya fenomena ya kalau ilmiah ya. Nah, lalu mengidentifikasi ide utama dan gagasan. Yang mencari ide utamanya apa sih? Yang menjadi fenomena itu ya biasa ide utama ya. Oh, ada suatu hal yang di luar kebiasaan, ada suatu hal yang apa namanya tidak sesuai dengan kenyataan ya. Itu biasanya jadi ide utama tuh ya. Yang kedua, mengenali gagasan pendukung. Ya, temukan argumen, fakta, dan contoh yang digunakan untuk mendukung dan menjelaskan ide utama. Gagasan pendukung ini biasanya terdapat di bagian tubuh teks ya. Nah, jadi ada gagasan-gagasan ya, ide-ide ya. Dan membedakan ide dan gagasan. Pahami ide itu apa? Ide itu suatu hal yang garis besarnya, ide. Nah, gagasan itu adalah rincian ya, istilahnya tuh apa sih yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan ide itu gitu ya. Nah, muncul gagasan-gagasan ini gini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini agar ide itu jalan gitu ya. Nah, pahami perbedaan antara ide utama yang mendasari kebutuhan teks dan gagasan pendukung yang memperkuat ya. Nah, lalu membangun pemahaman komprehensif dengan mengidentifikasikan ide utama dan gagasan pendukung, Anda dapat membangun pemahaman yang lebih utuh dan mendalam terhadap teks akademik yang sedang Anda pelajari. Ya. Nah, lalu menganalisis argumen dan bukti dalam akademik ya. Memahami argumen ya, penting untuk mengidentifikasi argumen utama yang dibangun oleh penulis teks akademik. Hal ini membantu Anda memahami alur ya. Nah, lalu mengkaji bukti. Nah, bukti-bukti yang ada kita kaji, kita lihat ulang lagi ya. Nah, ini biasanya memang seperti itu ya. Dalam teks akademik itu dia akan menganalisa kembali bukti-bukti yang ada ya. Dan apa namanya mengevaluasi kelogisan. Bener nggak sih? Masih masuk akal nggak sih? Gitu kan. Jangan-jangan ini di luar akal ya kan, di luar nurul, di luar nalar ya kan. Lalu mempertimbangkan perspektif lain. Oh, ada menurut yang lain tuh seperti ini gitu kan. Nah, itu apa namanya biasanya dalam sebuah teks ilmiah ya. Nah, menarik kesimpulan dari teks akademik ya. Pertama, identifikasi ide utama. Ide utama itu apa sih?
yang menjadi garis besar itu, yang menjadi pokok tujuannya itu, yang menjadi apa istilahnya itu, idenya itu ya. Analisis bukti dan argumen ya, lalu sintesis dan refleksi. Nah, gabungkan pemahaman Anda tentang ide utama, argumen dan bukti untuk menarik kesimpulan logis yang didukung refleksi ya. Lalu menggunakan teks akademik sebagai sumber referensi, membangun landasan pengetahuan. Teks akademik menyediakan informasi terpercaya dan mendalam yang dapat digunakan untuk memperkuat pengetahuan dan membangun argumen yang kuat dalam tugas akademik. Lalu mengutip secara etis ya. Nah, dalam mengutip ini kita harus tahu caranya. Jangan sampai kita mengutip seolah-olah kita yang mengatakan atau kita yang berpendapat. Ya, itu kan pendapat orang lain ya kan. Kita harus tahu gimana caranya itu ada pedoman dalam mengutip ya. Sehingga orang yang dikutip itu juga merasa dia merasa dianggap gitu ya. Nah, itu. Mendukung analisis dan sintesis, teks akademik dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk membantu menganalisis topik secara mendalam dan menyintesis ide-ide ya. Memperkaya perspektif. Eksplorasi teks akademik yang beragam dapat membuka wawasan baru dan memperkaya sudut pandang dalam penulisan akademik. Nah, menulis ringkasan dan sintesis teks akademik, pertama baca dengan cermat, baca teks akademik secara seksama untuk memahami inti dari informasi yang diberikan, identifikasi ide utama, ya temukan gagasan utama, buat ringkasan, ya lalu lakukan sintesis, lalu organisasi dan bahasanya, ya. Nah, mengutip dan menyusun daftar pustaka. Nah, nih, kutipan. Nah, dalam kutipan itu kita harus tahu bagaimana kita mengambil nama dari yang kita kutip, ya, lalu bagaimana caranya, ya, informasinya itu dia diambil dari mana, dari buku juga atau dari jurnal atau dari tulisan-tulisan yang lain ya, atau dari website ya. Nah, itu ada caranya ya. Lalu daftar pustaka. Ya, ini adalah sumber-sumber referensi yang kita ambil, buku, jurnal, website atau apa gitu ya. Nah, gaya sitasi. Nah, dalam mensitasi ini ada caranya, ada gaya-gayanya, ada yang namanya dulu, tahun, judul buku, judul jurnal, ya lalu penerbit ya. Terus kota penerbitnya ya. Ada juga yang lainnya ya, itu masing-masing punya pedoman masing-masing, punya gaya masing-masing ya. Nah, menghindari plagiarisme. Nah, ini plagiarisme ya. Nah, itu menjiplak, mengambil ya tulisan orang lain dan kita menganggap kita itu yang memikirkan atau kita yang pertama kali kita yang menuliskan. Nah, itu kan plagiarisme ya. Mengambil, menjiplak ya. Nah, tapi kita tidak mencantumkan siapa sebenarnya ya yang kita ambil itu. Nah, penting pengutipan. Oleh karena itulah, agar kita ini tidak dianggap sebagai plagiarisme, kita harus mengutip bahkan terhadap tulisan kita sendiri ya, yang pernah kita tulis lalu kita tulis ulang. Nah, yang sebelumnya sudah pernah kita tulis itu sudah publish, sudah terbit ya di publik ya dengan ketentuan yang berlaku gitu kan. Lalu kita tulis ulang. Nah, itu harus ada caranya pengutipannya itu ya. Bahkan terhadap tulisan kita sendiri. Nah, ini biasanya dalam anti plagiarisme ini ada cara-caranya tadi ya, pedoman-pedomannya ya. Memahami gaya penulisan akademik. Pertama, formalitas ya. Nah, dia bahasanya formal, bahasa-bahasa yang sopan, yang baku ya. Lalu strukturnya logis ya, dia terstruktur, tidak lompat-lompat ya, tidak dia tuh saling timpang tindih ya, enggak ya. Penggunaan dan referensi yang tepat dan sumber-sumber terpercaya adalah elemen penting.
Kayak penulisan impersonal ya, penulis harus menghindari penggunaan kata ganti orang pertama dan penggunaan sudut pandang yang objektif. Nah, mengembangkan keterampilan menulis teks akademik yang paling bawah itu adalah finalisasi ya. Terus itu kita bisa mengakhirkan itu bagaimana, apa sih kesimpulannya ya. Tapi sebelumnya kita harus revisi dulu tuh ya. Nah, jadi kita harus revisi dulu, jangan main asal finalisasi ya. Nah, apa yang kita revisi? Yang kita revisi itu adalah penulisan ya. Nah, sebelum kita tulis kita punya apa? Punya rencana ya. Sebelum kita punya rencana kita harus eksplorasi ya. Nah, menyusun esai dan makalah akademik, menentukan topik ini sama aja ya. Apa namanya? Oh, udah ya. Ya, pertemuan kedua ini terakhir menyusun esai dan makalah akademik ya. Ini adalah tugas ya, menyusun esai dan makalah akademik ini. Mungkin nanti bisa di pertemuan berikutnya kita membuat esai ya. Esai itu dia mirip-mirip kayak jurnal ya, tapi dia lebih sederhana daripada jurnal ya. Ya, gitulah teman-teman, pada pertemuan kedua ini mohon maaf ya atas kekurangannya. Kita tutup membaca alhamdulillah, alhamdulillah alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.